Shalom, selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan untuk kita, namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik dalam kehidupan kami mengucap syukur atas kekuatan kesehatan yang selalu Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami datang untuk memuji dan mempermuliakan kebesaran nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar, menyampaikan akan kebesaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati orang-orang yang akan mendengarkannya. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan belajar akan firman-Mu. Di dalam oleh Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan bersama-sama membaca dari sebagian sabda firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yeremia, pasal yang pertama ayatnya yang kelima, dengan perikop Yeremia dipanggil dan diutus. Yang saya bacakan ayatnya yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan pada kita hari ini, tema yang saya buat untuk kita pada pagi hari ini, yaitu kelahiran adalah berkat campur tangan Allah. Seringkali kita mendengar dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara berpikir bahwa hidup ini berasal dari Tuhan? Tuhanlah yang memberikan hidup bagi setiap manusia, terutama bagi kita yang ada di tempat ini. Kalau kita mengatakan bahwa hidup berasal dari Tuhan, maka kita patut bersyukur bahwa hidup kita rupanya pemberian dari Tuhan. Terkhususnya pada hari ini ada saudara kita yang bertambah usia atau merayakan ulang tahunnya, dia mampu ada di tengah-tengah kita untuk mengucap syukur melalui persekutuan kita seperti pada saat ini. Di sini ada tiga yang dibutuhkan oleh setiap manusia atau dibutuhkan kita di tempat ini. Yang pertama, umur yang panjang. Yang kedua, kekayaan. Dan yang ketiga, kehormatan. Panjang berbicara tentang hidup yang sehat, baik jasmani, rohani, serta hidup yang indah. Nah, sedangkan kekayaan berbicara tentang material dan berkecukupan untuk hidup sehari-hari, contohnya pangan maupun sebagainya. Sedangkan kehormatan berbicara juga yaitu tentang kedudukan, derajat di mana orang lain menghormati kita. Seringkali ketika kita mendapat sebuah kedudukan, seringkali kita merasa dihormati dengan orang-orang di sekitar kita. Tiga hal ini yang diminta oleh setiap orang. Namun kalau kita belajar dari Amsal ini, kita akan menemukan bahwa Raja Salomo tidak meminta ketiga hal ini. Ketiga hal ini merupakan sebuah bonus yang dikasih daripada Tuhan. Bagaimana Salomo waktu itu mendapatkan ketiga hal ini? Kunci utamanya yaitu Salomo meminta melalui doa.
Salomo berdoa kepada Allahnya meminta petunjuk. Salomo menyadari bahwa dia perlu berhubungan dengan Tuhan. Hanya melalui dialah segalanya. Kenapa Salomo bisa menjadi seorang raja? Yang paling masyhur di sini, Salomo bisa menjadi raja karena yang pertama, ia selalu berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, Salomo selalu meminta menjadi anak Tuhan yang punya hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Dan juga melalui Salomo kita bisa belajar, kita harus menyadari bahwa kita lahir tanpa campur tangan Tuhan. Tidak mungkin terjadi. Artinya, kelahiran seorang bukan karena hubungan secara biologis. Memang prosesnya melalui hal itu. Namun apakah saudara-saudara menyadari bahwa jika Anda lahir atau jika kita lahir tanpa mata, napas atau darah, maka tidak akan ada kehidupan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kehidupan bagi setiap manusia, bagi setiap kita yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan membentuk hidup kita. Proses pembentukan dari sejak dalam kandungan, Tuhan merajut kehidupan kita. Dan tanpa disadari, proses pembentukan manusia dapat dihancurkan oleh manusia atau oleh orang di sekitar kita. Ingat peristiwa penciptaan manusia. Tuhan menciptakan Taman Eden untuk manusia, namun manusia lebih memilih untuk berbuat dosa yang mengakibatkan kematian secara rohani. Seringkali tanpa kita sadari bahwa kita telah mengecewakan Tuhan melalui perbuatan yang telah kita buat selama ada di dunia ini. Dan yang kedua, mengenal engkau. Kalau saat ini saudara kita yang sedang berulang tahun, kiranya ingatlah Tuhan. Mengenal hidupmu dan Tuhan rindu ada. Tuhan rindu terhadap saudara yang mempunyai persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Di sini, apakah saudara atau saudara yang pada saat ini merasakan bertambahnya usia, apakah Anda mengenal Sang Pencipta yang menciptakan hidupmu? Dan di sini juga, apakah Tuhan Yesus telah menguduskan saudara? Saudara dilahirkan di bumi ini bukan untuk pesta pora, mabuk, ataupun segala macam. Tuhan mempunyai rencana untuk hidupmu. Rencana apakah itu? Rencana ilahi. Ingat Yusuf, dia menjadi seorang pemimpin Mesir setelah raja. Karena ada rencana Tuhan. Perhatikan juga cerita dari seorang Daniel. Tuhan punya rencana bagi dia di tengah bangsa Babilonia yang tidak mengenal Tuhan. Ingatlah juga cerita Ester. Dia jadi putri raja supaya ada rencana Tuhan menyelamatkan bangsanya yang mau dimusnahkan. Keempat hal ini kiranya memberkati saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan pada hari ini tidak berlalu begitu saja untuk kita, tetapi bisa menjadi pegangan atau bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita ke depannya. Mulai dari hari ini, hal yang buruk yang kita lakukan, ubahlah menjadi hal yang baik untuk ke depan. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pada
kita hari ini, terkhususnya bagi yang merayakan ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun. Dan kiranya melalui firman ini, hal yang buruk yang pernah dilakukan dalam kehidupan kita kiranya diubah menjadi hal yang baik, agar kedepannya lebih baik lagi, lebih dewasa lagi, lebih berpengharapan kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan, agar kita senantiasa selalu berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin untuk firman Tuhan.